Hai anak-anak semua. Pada pertemuan ini adalah pertemuan pertama di tahun ajaran 2020 dan 2021. Kita sebagai pertemuan pertama di kelas 12, yang pertama sekali akan membahas mengenai menyusun surat lamaran kerja. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas atau membatasi 2 KD, yaitu KD 31 mengidentifikasikan isi surat dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca. KD yang kedua yaitu 41 menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, pada pembelajaran ini menulis surat lamaran pekerjaan kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, definisi. Yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, isi dan sistematika. Dan yang keempat, simpulan sistematika dan unsur isi. Serta yang terakhir, unsur kebahasaan. Tapi pada pertemuan ini kita batasi 4 saja. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai unsur kebahasaan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita mulai langkah pertama, yaitu definisi. Ibu yakin dan ibu sudah mengharapkan atau berpikir bahwa setiap orang itu pasti pernah melihat surat lamaran pekerjaan. Jadi di sini ada desain sebuah surat lamaran pekerjaan. Maka dari gambar atau dari desain surat lamaran pekerjaan ini bisa kita definisikan bahwa surat lamaran pekerjaan itu adalah suatu jenis surat yang bersifat pribadi tetapi resmi. Kenapa? Karena surat pribadi ini merupakan permohonan resmi, permohonan pekerjaan kepada sebuah kantor, sebuah perusahaan, atau sebuah instansi tertentu. Seseorang atau bersifat pribadi yang menulis surat tersebut sehingga disebut dia surat pribadi resmi yang berisikan permohonan pekerjaan kepada kantor atau perusahaan atau instansi tertentu. Kemudian berikutnya, fungsi surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis. Maksudnya di sini surat lamaran inilah yang merupakan bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Lalu yang kedua, surat lamaran ini fungsinya sebagai media atau alat komunikasi. Kemudian fungsi yang ketiga, bahwa surat lamaran pekerjaan ini berfungsi sebagai bahan pertimbangan oleh penerima pekerjaan terhadap si pelamar. Jadi itulah pertimbangan pertama yang akan diberikan perusahaan, instansi, atau kantor yang akan dilamar oleh seseorang. Jadi itulah fungsi surat lamaran pekerjaan. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa yang mau kita bahas itu adalah definisi, kemudian jenis surat lamaran pekerjaan, dan kemudian kita buatkan lagi untuk urutan yang berikutnya nanti. Nah, untuk berikutnya yang ini, jenis surat lamaran kerja. Berbicara dari jenis surat lamaran kerja, secara umum bahwa jenis surat lamaran pekerjaan itu adalah 2. Yang pertama, berdasarkan jenis pembuatannya. Nah, kalau surat lamaran ini mau ditulis atau mau dibuat oleh seseorang yang mau melamar pekerjaan,
Ini dari jenisnya itu berdasarkan pembuatannya ada 2. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang disatukan, yang digabungkan dengan riwayat hidup. Artinya di sini bukan riwayat hidup yang dibacakan mulai dari lahir sampai dia meninggal, tidak. Tapi riwayat hidup yang dimaksud di sini adalah riwayat pendidikan yang diperoleh oleh seorang pelamar pekerja. SD dia mulai tahun berapa sampai tahun berapa, dan dia dari SD mana. SMP dia mulai dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan SMP-nya di mana. Selanjutnya sampai tingkat sarjana atau tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh si pelamar. Kemudian itu diikut sertakan, digabungkan surat yang menyatakan riwayat hidup si pelamar itu dengan surat lamaran pekerjaan yang dituliskan. Lalu yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisah atau dikatakan terpisah, bukan disatukan dengan surat lamaran pekerjaan tersebut. Jadi yang 2 inilah yang disebut jenis surat berdasarkan pembuatannya. Yang kedua, jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Nah, kalau dilihat dari sumber informasi lowongan pekerjaan, bahwa jenis surat itu ada 5. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan itu berdasarkan iklan atau media cetak. Termasuklah ini iklan yang dimuat dalam koran, iklan yang dimuat dalam majalah. Dia dalam berbentuk media cetak. Nah, biasa di koran itu ada langsung rubrik atau halaman yang khusus untuk lowongan-lowongan pekerjaan, dan juga pada majalah juga demikian. Nah, jika seseorang menuliskan surat lamaran itu adalah dari informasi yang dimiliki dari media cetak ataupun koran ataupun majalah, itulah yang disebut dengan jenis surat lamaran pekerjaan berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan. Lalu yang kedua, surat lamaran pekerjaan itu disusun atau dituliskan oleh si penulis berdasarkan informasi dari media elektronik. Pada media elektronik kita ketahui ada dari internet, ada dari radio, ada dari televisi. Jenis yang ketiga, seseorang menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Dari orang lain yang dimasukkan di sini mungkin saja dari karyawan atau dari anggota perusahaan atau instansi itu dia peroleh, atau bahkan dari tetangga, atau bahkan dari mulut ke mulut. Yang jelas dia memperoleh informasi itu adalah dari orang lain. Jenis yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Artinya tanpa melihat media cetak, tanpa memperoleh informasi dari elektronik dan juga orang lain, tapi ada niat, ada keinginan, ada hasrat dari seseorang ingin memperoleh pekerjaan atau ingin bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, itu adalah inisiatif dia sendiri. Maka dia sendiri yang menuliskan surat itu atas dasar keinginan sendiri. Lalu jenis yang kelima yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan permohonan dari instansi itu. Contohnya begini, ada sebuah instansi atau perusahaan memohon kepada orang tertentu supaya dia mau bekerja pada perusahaan atau pada instansi yang dimilikinya. Atau bolehlah dikatakan sebuah sekolah meminta seseorang untuk mengajar di sekolah itu. Berarti surat lamaran yang dia tuliskan itu adalah surat lamaran berdasarkan informasi permintaan dari orang yang ada di dalam instansi itu atau perusahaan. Jadi yang 5 inilah yang merupakan jenis surat lamaran
pekerjaan berdasarkan sumber informasi yang dimiliki. Berikutnya kita akan bahas isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Tadi sudah Ibu katakan bahwa surat lamaran pekerjaan itu ditulis dengan rapi dan penulisannya itu tidak boleh asal-asal, karena tadi sudah Ibu katakan bahwa surat lamaran itu adalah surat pribadi resmi. Maka isi dari surat, sistematika dari surat lamaran pekerjaan itu ada 3. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Nah, kalau di sini isi surat lamaran pekerjaan itu yaitu informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan atau suatu lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerja agar si orang yang melamar bekerja ini dapat diterima atau dapat dijadikan menjadi karyawan di tempat yang dilamar. Baru yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, berbicara pada sistematika lamaran surat pekerjaan, seseorang kalau menulis surat lamaran pekerjaan itu harus mengikuti penyusunan atau penulisan sebuah surat lamaran pekerjaan, mulai dari awal, pertengahan, sampai pada akhir surat lamaran pekerjaan. Lalu, hal yang ketiga yang menjadi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan adalah aspek penting lamaran pekerjaan. Aspek penting lamaran pekerjaan ini adalah dalam surat lamaran pekerjaan itu terdiri atas pernyataan umum atau disebut dengan istilah tesis dan berupa argumentasi. Pernyataan umum atau tesis ini berfungsi sebagai informasi awal. Itulah yang menjadi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Lalu yang keempat, sistematika surat lamaran pekerjaan ada 9 sistematikanya. Jadi seseorang tidaklah boleh menulis surat lamaran itu seperti surat pribadi, surat ke seseorang yang kita sukai, atau seperti biasa kalau kita siswa selalu membuat surat izin atau surat sakit. Nah, pada umumnya yang Ibu lihat surat izin dan surat sakit itu masih banyak kekurangannya. Jadi padahal sebenarnya surat izin dan surat sakit itu masih merupakan jenis surat lamaran pekerjaan ini, yaitu masih bersifat surat pribadi yang resmi. Jadi memang harus dia mengikuti ada sistematikanya. Terkhusus untuk surat lamaran pekerjaan ini ada sistematikanya. Kalau kita mau menulis surat lamaran pekerjaan, yang pertama sekali harus kita tuliskan dulu tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh, Pangururan 12 Agustus 2020. Jadi Pangururan, 12 Agustus 2020. Seperti itulah contoh untuk penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang kedua, kita tuliskan dia perihal. Perihal maksudnya di sini adalah hal atau tentang apakah surat yang akan kita susun. Tentu kita tuliskan di situ perihal, yaitu lamaran pekerjaan. Lalu di bawahnya nanti lampiran. Nah, kalau di sini lampiran dilaporkan, dituliskan berapa jumlah surat yang akan diikut sertakan dengan surat lamaran pekerjaan. Kalau dia 5 lembar, tulis 5 lembar. Kalau dia 10 lembar, tulis 10 lembar. Tapi tidak tertutup kemungkinan terkadang ada kesilapan bagi yang menulis surat lamaran pekerjaan. Dia tidak tahu jumlahnya karena mungkin akan diselipkan lagi beberapa surat yang akan diikut sertakan. Supaya tidak salah,
surat lamaran pekerjaan itu pada penulisan lampiran, ada baiknya si penulis surat lamaran pekerjaan itu cukup menuliskan lampiran adalah satu berkas. Kalau sudah ditulis satu berkas, mau 10, mau 100, mau 2, mau 1, itu sudah boleh dimasukkan, diikutsertakan dengan surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga, nama dan alamat surat yang dituju. Kepada siapa surat itu dituju? Itu baru urutan yang ketiga. Contohnya, kalau di sekolah kita, selama ini kita menggunakan kata kepada. Nah, untuk penulisan alamat yang dituju pada surat pribadi resmi tidak lagi diperbolehkan menggunakan kata kepada, tetapi langsung saja menggunakan yang terhormat. Itu pun harus disingkat menjadi YTH tanda titik. Jadi YTH Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangururan, Jalan Dr. Hadrianus 32, tidak lagi menggunakan nomor atau NO, tapi langsung menggunakan angka 32 Pangururan. Nah, hati-hati ketika selesai menulis alamat yang dituju, kita tidak boleh mengakhirinya dengan tanda titik. Itulah ketentuannya. Kemudian dilanjut dengan step yang keempat, yaitu salam pembuka. Dalam surat lamaran pekerjaan, karena dia tadi bersifat pribadi dan resmi, jadi salam pembukanya itu adalah digunakan dengan kalimat dengan hormat, diikuti tanda koma. Lalu masuk ke dalam alinea pembuka. Pada alinea pembuka inilah nanti dikasih tahu, diberitahukan oleh si pelamar dari mana ia memperoleh informasi lowongan pekerjaan itu. Nah, seandainya dari koran, oke kita buat. Berarti kalimatnya kira-kira seperti ini. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas, Selasa, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, bahwa perusahaan yang Bapak pimpin membutuhkan seorang pekerja di bidang ini, maka dengan ini saya titik 2. Itulah sebagai alinea pembuka. Nah, kemudian dilanjut dengan isi surat. Isi surat ini adalah isinya yang pertama, tadi lanjutan dari alinea pembuka, yaitu nama, tempat dan tanggal lahir, agama, pendidikan, dan hal-hal yang berupa identitas dari seorang pelamar surat atau seorang pelamar untuk pekerjaan. Oke, kemudian dilanjut dengan penutup surat. Nah, penutup surat sebelum penutup harus ada lagi isinya yang lengkap. Tadi kan masih identitas. Setelah identitas diberitahukan, dengan ini saya bersedia untuk memasuki atau menjadi karyawan yang Bapak pimpin. Adapun sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, saya melampirkan. Nah, tadi yang dilampirkan inilah yang dilaporkan pada lampiran. 1. Fotokopi KTP. 2. Pas foto 3x4 sekian lembar dan seterusnya. Nah, setelah itu barulah penutup surat. Penutup suratnya dikatakan, demikianlah surat permohonan ini saya ajukan. Dan besar harapan saya kiranya Bapak dapat menerima saya menjadi karyawan di perusahaan yang Bapak pimpin. Atas perhatian Bapak, nah jangan dibuat atas perhatiannya, itu salah. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. Itulah penutup surat. Lalu setelah penutup belum selesai, masih dilanjut dengan
salam penutup. Tadi salam pembuka dengan hormat, sekarang salam penutupnya hormat saya, tetap diikuti tanda koma. Setelah itu barulah diberikan tanda tangan dan nama lengkap. Biasanya untuk tanda tangan itu harus ditempelkan, harus disertakan sebuah materai. Nah, di sini ada Ibu sajikan contohnya, contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis oleh si Marisi Naibaho Eskom. Dia mau melamar menjadi seorang karyawan di tempat perusahaan yang bernama Perusahaan Properti Nasional. Dia akan menjadi seorang officer administrasi. Inilah contohnya. Coba kita lihat ya. Di sebelah kanan ada tanggalnya, di sebelah kiri ada perihal dan lampiran, kemudian dilanjutkan dengan alamat yang dituju, kemudian dilanjutkan salam pembuka, dilanjutkan isi. Jadi isinya mulai dari kata sehubung dengan iklan lowongan sampai pada 5 pas foto hitam putih 4x6 dan di situ dinyatakan sebagai penutupnya demikian surat lamaran. Salam penutupnya di sebelah kanan paling bawah yaitu hormat saya dan tanda tangan yang diikuti dengan materai 6.000. Lalu dibuat nama lengkap si Marisi Naibaho. Inilah contohnya. Kemudian di sini ada Ibu sajikan iklan yang Ibu peroleh dari iklan media cetak dan media elektronik. Ada Ibu buatkan di sini 3. Dari 3 iklan ini nanti Anda akan saya suruh mengerjakannya di Google Classroom. Nanti ada lanjutannya di sini. Nah, setelah pembelajaran ini, inilah pembelajaran pada hari ini untuk menyusun sebuah surat lamaran pekerjaan. Masih kita batasi, sambungannya nanti akan kita pelajari lagi, yaitu khusus mengenai kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi hari ini yang Ibu sajikan untuk pembelajaran yang pertama pada kita semua kelas 12. Jadi selamat bertemu di pertemuan yang berikutnya. Sekian dan terima kasih. Horas.